Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Di bawah cahaya bulan purnama yang terang benderang, dia duduk berdampingan dengan pacarnya di bangku taman kota yang sepi. Udara malam terasa sejuk dan nyaman, seolah dunia saat itu hanya milik mereka berdua. Bintang-bintang bertaburan di langit, seakan ikut merayakan kebersamaan mereka. Jari jemari mereka saling bertaut erat. Dia menoleh ke arah pacarnya, dan gadis itu membalas tatapannya. Mata mereka saling bertemu, perlahan kepala mereka mendekat. Saat bibirnya hampir menyentuh bibir gadis itu, detak jantungnya terasa semakin kencang. Tiba-tiba, sorot lampu motor menyilaukan dari arah depan. Mesin motor menderu keras sebelum akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Dia mengedipkan mata, berusaha menyesuaikan pandangan yang silau. Tak lama kemudian, seorang cowok turun dari motor dengan mesin masih menyala. Langkah kakinya tegas, langsung menuju ke arah dia yang masih duduk di bangku. Cowok itu mendekat tanpa sepatah kata. Tiba-tiba, tinjunya melayang ke arah wajah dia. Puh! Kepala tinju itu mendarat telak di pipi kanan. Kepalanya terpelanting, tubuhnya ikut terlempar ke samping hingga mulutnya mencium rerumputan. Dia terjerembab di atas hamparan rumput taman yang dingin. Rasa sakit langsung membakar separuh wajahnya. Dia mengerang, berusaha mengumpulkan kesadaran. Matanya masih melotot ke arah cowok yang baru saja memukulnya tanpa alasan yang jelas. "Apa-apaan lu? Lu siapa?" bentak dia sambil berusaha bangkit dari rumput. Cowok itu malah berjalan mendekati pacar dia. Dengan nada seenaknya dia berkata kepada gadis itu, "Ayo ikut. Ngapain sih lo masih pacaran sama dia? Kan lu udah tahu dia itu kismin. Mending lu ikut sama gue. Kita bisa seneng-seneng pesta malam ini juga kalau lu mau." Tangan cowok itu langsung menarik lengan gadis itu dengan kasar. Dia hanya bisa menatap, tak mampu berbuat apa-apa saat pacarnya berdiri dan ikut ditarik. Cowok itu melirik ke arah dia dengan tatapan sinis. "Ayo, ikut gue sekarang juga," ajaknya sampai menarik paksa. Akhirnya gadis itu membuka mulut dan berkata langsung kepadanya, "Mulai malam ini kita putus. Gue minta lu jangan deketin gue lagi. Kita udah gak punya hubungan lagi." Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk berulang-ulang ke dadanya. Amarah, penghinaan, dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Dia duduk di rumput, tangan masih memegang pipi yang memar. Mulut terasa kering. Tak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Dia ingin membalas tonjokan kepada cowok brengsek itu, tapi tenaganya sudah habis terkuras.
Gadis itu mengikuti cowok tersebut menuju motor yang masih menyala. Cowok itu sengaja menggeber gas hingga suara knalpot menggelegar memecah keheningan malam. Mereka berdua pergi begitu saja, meninggalkan dia sendirian di taman kota. Bulan purnama masih bersinar terang, bintang masih bertaburan. Tapi malam itu romansa yang tadi dia rasakan telah lenyap, digantikan oleh rasa perih dan memar di wajahnya. Dia hanya bisa melihat pacarnya begitu mudah dirayu oleh cowok brengsek itu. Dia masih duduk di rumput, badan terasa berat, kaos yang dipakainya terasa lengket karena keringat dingin. Celana gunung hitam dan sepatu kets yang biasa dia pakai tiba-tiba terasa seperti beban yang menahannya lebih lama di tempat itu. Gadis yang selama ini dia puja kini duduk di jok belakang motor milik cowok itu. Tubuhnya yang ramping terlihat membungkuk, kaosnya tersingkap memperlihatkan kulit pinggang yang halus. Sebelum motor berangkat, cowok itu terus mengejek dan menghina. "Gimana? Enak kan tunjukkan dari gue? Orang kismin kaya lu. Mending diem aja di rumah, jangan sok-sokan pacaran. Kasian kan? Anak orang kelaparan gak lu kasih makan, dasar kerek lu. Mending lu nyebur aja ke laut, mati aja sekalian gak usah hidup." Cowok itu menggeber knalpotnya lagi, suaranya sangat berisik menusuk telinga. "Bye-bye kere," katanya sambil melirik dengan muka sinis. Gadis itu menoleh sekilas dan berpesan, "Ingat ya, lu jangan pernah cari gue lagi." Motor itu melaju meninggalkan taman, membawa gadis itu pergi. Tatapannya masih mengikuti mereka hingga motor hilang di tikungan. Dengan kesal, dia tanpa sengaja mencabut rumput hingga ke akar-akarnya. "Gue tahu kalau gue itu orang susah. Harusnya ngomong baik-baik lah. Jangan main tampol muka gue. Ah, brengsek emang cowok tadi," umpatnya dalam hati. Rasa sakit yang dia rasakan bukan lagi dari tonjokan, melainkan dari pengkhianatan gadis yang paling dia cintai. Dia tak menyangka hanya karena cowok itu lebih kaya, gadis itu tega meninggalkannya begitu saja. Angin malam bertiup kencang, dinginnya menusuk kulit, tapi tak cukup untuk mendinginkan amarah dan luka di dadanya. Dari kejauhan terdengar coletehan burung hantu, seolah menjadi satu-satunya teman yang tersisa malam itu. Bunga-bunga di taman bergoyang pelan, tertiup angin seakan mencoba menghibur. Tapi wajahnya tetap suram, tak ada senyum yang tersisa. Dia mendongak ke langit malam, menatap cahaya bulan yang remang-remang di balik dahan pohon beringin. "Oh bulan, kenapa kau sinari malam ini dengan kesedihan? Apa gue gak berhak untuk merasakan bibir mungil itu untuk dikecup?" Kepalanya terasa semakin berat. Dia menutup mata sejenak lalu berbisik lirih. "Oh Tuhan, berikanlah petunjuk untuk masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan." Tak lama kemudian, petak! Tiba-tiba kepalanya terkena lemparan batu kecil. Dia kaget dan langsung memandang sekeliling dengan waspada. "Siapa yang nimpuk gue? Kalau berani keluar." Matanya menyapu seluruh taman yang gelap karena minim penerangan, tapi tak ada siapapun selain dirinya. Hanya angin malam dan daun-daun yang bergesekan. "Mending aku aja deh, siapa yang nimpuk gue?" Dia menarik napas panjang dan kembali duduk. Pikirannya langsung melayang ke gadis yang baru saja pergi bersama cowok itu. "Kenapa gue jadi bego sih? Padahal tadi kesempatan gue buat cium bibirnya." Brengsek, rese emang tuh cowok. Gak boleh lihat gue seneng apa?
Andai cowok itu gak datang, mungkin malam ini jadi momen yang berharga buat gue. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.